apa yang Pastor Andy alami, pergumulan di Geraha YHS Balikpapan Tribun Healing Center, apa yang tidak baik menurut kacamata manusia, Tuhan bisa pakai untuk kemuliaannya. Dan dalam rahmat Tuhan, hari ini Pastor bisa dituntun oleh Tuhan berkeliling. Ini sudah kota yang ketiga, Makassar, Surabaya, dan hari ini Malang. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Pada kesempatan ini, saya akan membahas satu ulasan penting dan menarik dengan judul Geraha YHS dan Tribun Healing Center masih ditutup. Rugi ataukah untung? Sebelum saya lebih jauh memberikan beberapa ulasan dan catatan penting terkait dengan judul ini, ada baiknya kita saksikan dulu pernyataan dari hambanya Pastor Andi Simon berikut ini. Apa yang Pastor Andy alami, pergumulan di Geraha YHS Balikpapan Tribun Healing Center, apa yang tidak baik menurut kacamata manusia, bahkan yang tidak baik sekalipun, Tuhan bisa pakai untuk kemuliaannya. Dan dalam rahmat Tuhan, hari ini Pastor bisa dituntun oleh Tuhan berkeliling. Ini sudah kota yang ketiga dalam kurang lebih 10 hari ini. Makassar, Surabaya, dan hari ini Malang. Bahkan dari keadaan yang seolah-olah tidak baik itu, akhirnya Tuhan bawa hari ini berkeliling ke 3 kota. Bahkan dari apa yang kelihatan buruk yang kami alami, saya tetap berdoa. Bangunan yang sudah berdiri, pelayanan Geraha YHS di Balikpapan, itu dibangun dengan doa, dana, dan air mata. Dan saya tetap percaya tidak ada yang sia-sia. Dari kejadian itu akhirnya Tuhan izinkan hari ini berkeliling ke 3 kota. Kota berikutnya kemana ya? Ya, pulang dulu dong. Masa kayak Bantoyib nggak pulang-pulang, pulang dulu dong. Tetapi lihatlah di sini, betapa Tuhan mengasihi jiwa-jiwa. Tuhan memanggil banyak orang percaya untuk berkeliling. Bahkan Pastor Andy, saya sendiri pun apabila tidak mengalami situasi situasional itu, barangkali hari ini saya belum ada di kota Malang. Lihat betapa baiknya Tuhan Yesus, betapa Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada jiwa-jiwa. Ya tentu Pastor nggak mungkin bisa melakukannya seorang diri. Pasti Roh Kudus tuntun, dan juga pasti Tuhan akan kirimkan lebih banyak pekerja-pekerja untuk menuai banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan pelayanan dan doa. Baik Bapak Ibu Saudara, sekarang pertanyaannya terkait Geraha YHS Tribun Healing Center yang masih ditutup di Balikpapan saat ini. Apakah ini membawa rugi atau untung? Kalau saya diperhadapkan dengan pertanyaan seperti ini, pertama bisa saya jawab rugi. Rugi bagi orang-orang yang datang tidak bisa didoakan. Rugi bagi para pedagang yang ada di sepanjang Marta Dinata. Rugi bagi losmen-losmen yang ada di sana. Ada kerugian. Tetapi kita tidak hanya fokus melihat kerugian. Kenapa? Karena kita ini dikasih Tuhan hati yang arif dan bijaksana. Kalau kita hanya fokus melihat kerugian, maka kita akan merasa kerdil, lemah, putus asa, kecewa, tawar hati. Hambanya Pastor Andi Simon menangkap ini.
Itu sebabnya beliau tidak pasif berpangku tangan, bermuram berencana, murung, sedih, kecewa, patah hati, tawar hati, putus asa. Tidak. Beliau menangkap pesan Tuhan di balik semua ini. Oleh karenanya, setelah Geraha YHS Tribun Healing Center di Jalan Marta Dinata Balikpapan ditutup, beliau justru makin efektif, efisien, optimal, maksimal dipakai oleh Tuhan. Beliau mengunjungi beberapa tempat, kota di Indonesia. Dan itu kota-kota besar. Pertama, beliau mengunjungi Makassar. Ada banyak orang yang datang ke sana sampai tidak muat tempat beribadah di sana. Dan beliau mendoakan. Saudara dikasih Tuhan, bahkan saya punya inspirasi lewat ditutupnya Geraha YHS Tribun Healing Center sampai saat ini. Ada maksud Tuhan dibalik dari semua ini. Pastor Ade Simon justru makin melalang buana. Bahkan menurut saya, makin dituntun, dipimpin, diarahkan oleh Roh Kudus, oleh Tuhan Bapa di sorga, oleh Yesus, supaya kembali kepada panggilan yang semula. Apa itu maksudnya? Saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara, termasuk kepada Pastor Ade Simon dan timnya. Apa julukan yang sangat populer dan terkenal terkait dengan hambanya Pastor Ade Simon? Ini saya sudah merenungkan beberapa hari ini. Bahkan kemarin sahabat saya, Pendeta Yohanes Ratu Eda, datang ke tempat ini mengantarkan berkat Tuhan. Terima kasih untuk hambanya atas dukungan dan support dari hambanya kepada pelayanan kami. Terima kasih juga untuk para majelis di GKRI Diaspora Uki Cawang. Saudara dikasih Tuhan, saya sampaikan kepada beliau. Saya rindu menyampaikan hal ini ke publik, supaya terbuka, tercelik mata hati, mata rohani kita, termasuk Pastor Ade Simon dan tim. Sebutan yang selama ini melekat di dalam diri hambanya Pastor Ade Simon adalah penyembuh jalanan. Nah, dengan ditutupnya Geraha YHS dan Tribun Healing Center, saya boleh kategorikan itu bukan jalanan, tapi itu tempat yang menetap di situ. Saya tidak sedang berkata itu salah dibangun, tidak. Tapi dalam konteks ini, untuk sementara ini atau sejauh ini, Geraha YHS Tribun Healing Center ditutup. Tuhan punya rencana yang terbaik. Bukankah kita tahu bersama Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan kehendak dan rencananya. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Manusia kelihatan mereka-rekakan yang jahat, tapi Allah mereka-rekakannya demi kebaikan dengan maksud untuk menuntun hamba-hambanya kembali kepada panggilan yang semula, menjadi penyembuh jalanan. Geraha YHS Tribun Healing Center, pergumulan, kesulitan yang sedang dihadapi tetap terus harus diperjuangkan dan didoakan. Tapi masukan dari saya sebagai mitra doa, jangan sampai fokus hanya di situ, karena di situ bukan di jalanan. Pastor Ade Simon sering berkata, Yesus itu adalah pelayan jalanan, penyembuh jalanan, berkeliling dari kota ke kota, dari kampung ke kampung, dari desa ke desa, dari tepi pantai yang satu ke tepi pantai yang lain. Inspirasi itulah yang ditangkap oleh hambanya Pastor Ade Simon. Dulu sebelum terkenal populer seperti sekarang, beliau tuh berjalan ke sana kemari. Kalau ada orang yang rindu untuk didoakan, mau didoakan beliau. Nah, dengan terjadinya peristiwa di mana untuk sementara ini atau sampai saat ini Geraha YHS Tribun Healing Center ditutup, beliau pun terbang ke Makassar menjadi berkat di sana. Banyak jiwa-jiwa berduyun-duyun datang untuk didoakan. Jadi pelayanan Pastor Ade Simon tidak ditutup. Memang sementara ini ditutup di Geraha YHS di Tribun Healing Center, Jalan Marta Dinata Balikpapan.
Tapi justru beliau makin efektif. Sebelumnya jiwa-jiwa yang datang ke Gerahaya HS, ke Tribun Healing Center. Tapi sekarang supaya lebih efektif, lebih efisien, beliau yang mendatangi kota-kota di Indonesia. Beberapa minggu yang lalu saya sudah membuat sebuah konten dengan satu konklusi kesimpulan. Saya berdoa kiranya hambanya Pastor Rani Simon menangkap maksud tujuan Tuhan dengan penutupan Gerahaya HS Tribun Healing Center sampai saat ini. Ternyata ia punya roh yang sama, karena memang kita sama-sama mitra doa. Beliau menangkap maksud Tuhan itu. Setelah ke Makassar, kita tahu bersama, Bapak Ibu Saudara bisa saksikan di Pastor Rani Simon TV. Beliau berangkat ke Surabaya. Di sana beliau melayani beberapa gereja. Gereja-gereja besar. Dan banyak jiwa-jiwa mengalami lawatan Tuhan, jamahan Tuhan. Yesus dimuliakan di tengah-tengah pelayanan di Surabaya. Setelah itu, beliau melanjutkan perjalanan ke Kota Malang. Di sana pun menjadi berkat. Saudara dikasihi Tuhan. Saya mau sampaikan dengan ditutupnya Gerahaya HS, Tribun Healing Center, apakah rugi atau untung? Konteks rugi, saya sudah sampaikan tadi. Tapi konteks untungnya, membuat hambanya Pastor Rani Simon semakin efektif, efisien, optimal, maksimal untuk memberkati kota-kota. Dan untuk sementara ini kota Makassar, kota Surabaya, kota Malang. Beliau punya rencana mau ke Manado, apakah nanti ke Papua, apakah ke Jakarta, atau ke mana-mana. Karena banyak provinsi, kabupaten, kota di Indonesia ini yang menantikan kehadiran beliau. Tentunya beliau sering berkata, apalagi setelah dari Malang, ya jangan sampai nanti dibilang seperti Bang Toyib. Balik dulu kembali ke Balikpapan, ke Gerahaya HS. Setelah itu baru dirancang kembali mau pergi kemana. Jadi untung, yang untung di sini siapa? Saya katakan bukan hanya hambanya Pastor Rani Simon, tapi yang untung adalah pekerjaan Tuhan. Yang untung adalah kota-kota yang dikunjungi karena pekerjaan Tuhan semakin meluas kemana-mana, membawa kegerakan rohani, bahkan mengembalikan suasana kisah para rasul di tengah-tengah gereja masa kini. Tentunya Tuhan dipermuliakan, Tuhan ditinggikan, Tuhan diagungkan melalui penutupan ini. Inilah yang perlu kita tangkap dalam konteks kita mengiring mengikut Tuhan. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, tidak pernah membawa kerugian. Kalau kita mengerti maksud dan tujuan Tuhan, peka kepada tuntunan pimpinan Roh Kudus, maka sebenarnya peristiwa apapun yang terjadi dalam hidup kita untuk membawa kita makin efektif, efisien, optimal, maksimal dipakai oleh Tuhan. Pertanyaan saya, apakah Pastor Rani Simon kembali kepada panggilan yang pertama sebagai penyembuh jalanan? Iya, yes. Memang konteks saat itu masih berjalan kaki, penyembuh jalanan. Tuhan tidak mau dong hambanya terus berjalan kaki. Tapi sekarang alatnya adalah mobil, kereta api, pesawat untuk menjangkau kota-kota. Tapi tetap penyembuh jalanan, berkeliling, menyampaikan firman Tuhan, mendoakan orang-orang sakit, mendoakan orang-orang terikat, dan lain sebagainya. Jadi tergantung kita melihatnya dari sisi mana. Dari sisi kehendak Tuhan, untung. Dari sisi orang-orang berjualan, losmen, ya bisa rugi. Jadi Bapak Ibu Saudara, semua kondisi keadaan ini bisa diramu oleh Tuhan mendatangkan kebaikan bagi kita yang terus teguh percaya dan berharap kepadanya. Karena ulasan ini boleh menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus menolong kita untuk terus hidup dalam kebenarannya. Amin.